Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam dok. Kami perkenalkan, saya Dr. Hai, saya telah bertugas di Poliklinik ini Pak. Kali ini saya akan melakukan pemasangan NGT. Pemasangan NGT ini indikasinya itu adalah yang pertama itu adalah untuk pasien yang tidak dapat menelan dengan alasan apapun. Terus kemudian atau pasien yang kesulitan menelan dengan alasan apapun. Kemudian yang kedua itu adalah untuk pasien melakukan itu untuk dilakukan dekompresi pada pasien dengan penyakit ileus obstruktif, ileus paralitik dan pankreatitis akut, dan kemudian pada pasien yang dengan perdarahan atas dengan perdarahan saluran cerna bagian atas, yaitu adalah untuk bilas lambung atau untuk mengeluarkan cairan lambung. Dan adapun kontraindikasi dari pemasangan NGT ini yang pertama yaitu adalah dia adalah untuk dia di mana pasien yang tidak kooperatif. Di sini ini yang pertama-tama saya akan menyiapkan alat dan bahan yang nantinya akan digunakan untuk pemasangan nasogastrial tube. Yang pertama yaitu adalah di sini atau NGT. Di sini ada handphone steril. Terus kemudian di sini dia ada jelly. Terus kemudian di sini dia ada selang atau pipa nasogastrik tube. Terus kemudian di sini dia ada stetoskop, dan kemudian di sini dia ada plaster. Sebelum melakukan pemasangan NGT, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Kemudian setelah itu saya akan mulai menggunakan handscoon steril. Setelah menggunakan handphone steril, kemudian saya akan memposisikan pasien. Kemudian setelah itu kita akan memposisikan pasien untuk berbaring terlentang ke kanan dan ke kiri, atau bisa juga untuk pasiennya itu adalah dia di sini kalau masih pasien yang bisa kita untuk posisikan pasien setengah duduk dan setengah berbaring. Apabila dia masih sadar, kita bisa posisikan pasien untuk setengah berbaring atau setengah duduk. Di sini kita akan memposisikan pasien untuk berbaring terlentang miring ke kanan dan ke kiri dengan posisi kepala sedikit ditekuk ke depan. Kemudian setelah itu kita akan mulai melakukan pengukuran selang NGT. Di sini kita akan mulai melakukan pengukuran NGT mulai dari daerah telinga, kemudian menuju ke hidung, dan kemudian setelah itu ditarik ke bawah ke daerah processus sipoideus. Kemudian setelah itu kita akan mulai tandai untuk dilakukan pemasangan NGT pada daerah yang telah ditentukan. Kemudian setelah itu kita akan mengoleskan ujung pipa ini dengan menggunakan jelly. Setelah kita oleskan ujung pipa ini dengan menggunakan jelly atau lubrikan, kemudian kita akan memasukkan ke salah satu lubang hidung pasien. Kemudian kita akan masukkan ke salah satu lubang hidung pasien sampai menuju ke orofaring. Di sini nih, apabila pada orofaring dia terdapat sumbatan, maka kita jangan melakukan paksaan, karena jangan sampai dia ada perdarahan.
dan kemudian setelah itu kita akan memasukkan selang ini sampai pada daerah yang telah ditentukan. Kemudian setelah itu apabila pipa nasogastrik ini dia telah mencapai pada lambung atau telah berada pada daerah gastrik dan telah banyak cairan ke lambung, sehingga di sini ini didapatkan bahwa cairan lambung akan naik ke selang pipa NGT. Namun di sini ini apabila tidak adanya cairan lambung yang naik ke selang NGT, maka kita dapat melakukan pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop dan juga dengan menggunakan spoid 50 cc. Jadi kemudian setelah itu kita juga akan melakukan, apabila tidak naiknya cairan lambung ke pipa NGT, maka kita dapat melakukan pemeriksaan dengan menggunakan spoid 50 cc. Kemudian setelah itu dan kita juga akan menempatkan stetoskop ini ke bagian daerah gaster. Kemudian setelah itu kita akan mulai melakukan penekanan dengan spoid 50 cc. Kemudian setelah itu di sini ini apabila dia terdengar bunyi blamber atau bunyi gelembung dari pemeriksaan ini, maka pada stetoskop ini maka dikatakan bahwa pipa nasogastrik telah mencapai NGT. Demikianlah hasil pemeriksaan, hasil pemasangan dari pipa nasogastrik ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.